Assalamualaikum. Tahukah Anda, setelah kita habis-habisan memperjuangkan sesuatu, berupaya dan mencoba sesuatu, sampai kandas, ternyata kata orang ini, kita masih punya 60% lagi yang belum kita optimalkan. Kali ini, kita akan belajar satu ilmu dari David Goggins. David Goggins ini adalah seorang purnawirawan militer dari Navy SEAL di Amerika. Seorang pelari juga di maraton yang berbeda dari yang lain. Dan yang paling penting adalah dia pernah memecahkan rekor pull up sangat tinggi angkanya. Dengan prestasi sedemikian banyak, David Goggins ini mendapatkan penghargaan sebagai salah satu orang yang paling tangguh di dunia. Dan kali ini kita akan sharing ada 7 langkah bagaimana strategi melampaui batas kita. Batas yang dimaksudkan di sini adalah upaya terakhir kita. 7 strategi ini bisa Anda terapkan di semua lini bisnis Anda, organisasi, termasuk diri Anda sendiri. Nomor 1 namanya adalah The Accountability Mirror. Ini artinya cermin pertanggungjawaban. Kata Goggins, kalau Anda kepengen berubah dan melampaui batas, cara pertamanya adalah bercermin apa adanya. Tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Terima kondisi Anda tanpa blaming, tanpa menyalahkan, tanpa mengkambing hitamkan. Kondisi telanjang secara mental ini akan membuat Anda bergerak dari titik nol perubahan Anda. Langkah kedua adalah taking souls atau mengambil jiwa. Kata Goggins, ketika Anda diremehkan, bungkam mereka semua dengan seberapa jauh Anda bisa bertahan. Kemampuan Anda untuk bertahan di level itu akan membuat Anda membungkam orang-orang yang meremehkan Anda. Taking souls, ambil jiwa Anda. Yang ketiga adalah pikiran yang menebal atau the closed mind. Kata Goggins, cara Anda untuk bertahan di tengah godaan untuk berhenti yang begitu tinggi akan membuat pikiran Anda terus-menerus menebal. Salah satu strateginya adalah coba Anda pikirkan dan bayangkan situasi di masa lampau yang pernah Anda lewati meskipun kondisinya sangat sulit. Energi itu Anda tarik sekarang sehingga Anda makin yakin dan percaya diri bahwasanya tekanan ini akan segera selesai dan Anda akan ada di level yang baik. Yang keempat, menyelesaikan trauma. Orang-orang yang ingin menembus batas terakhir kualitas hidupnya menuju yang lebih tinggi harus selesai dengan trauma-trauma di masa lalu. Dan salah satu caranya adalah dengan menemuinya kembali. Apapun trauma yang menimpa Anda, temui di titik itu. Pastikan Anda bisa bangkit di tempat Anda jatuh. Ini akan membuat Anda menghilangkan trauma yang merongrong masa depan dan semua pikiran Anda. Yang kelima adalah visualisasi. Visualisasi adalah bayangan di masa depan yang Anda ingin capai. Kemampuan Anda untuk memvisualisasikan hal-hal besar masuk ke otak Anda akan membuat Anda punya alasan yang kuat dan patokan baru untuk segera Anda kejar dan membuatnya menjadi nyata. Miliki visualisasi yang besar atas apa yang ingin Anda capai. Yang keenam adalah the rule of 40%. Kata Goggins, ketika kita eksekusi sampai di ujung percobaan kita, ternyata itu hanya 40% dari upaya kita. Masih ada 60% lagi yang belum teroptimalkan. Jadi upayakan jika Anda sampai di titik yang paling akhir, Anda sadar bahwasanya ada yang belum tereksplor, ada yang belum terlihat, ada yang belum terjangkau oleh pikiran kita. Hukum 40% ini mengingatkan kita bahwasannya masih banyak ruang-ruang dan peluang yang belum kita gali. Masih banyak potensi yang belum keluar. Sadari itu. Caranya adalah Anda harus beristirahat sejenak, kemudian mencoba lagi di titik itu dengan kualitas dan energi yang baru. Di titik itu, di titik rasa sakit itu. Metodologi ini kalau dalam dunia gym, itu bisa kita lakukan dengan push up. Contohnya, ketika hitungan ke 100 udah nyeri, di titik itu ternyata perubahan akan dimulai. Rasa sakit itulah yang membuat kita punya level baru. Saya masih teringat kata Muhammad Ali dalam satu wawancaranya. Bagaimana saya menjadi juara dunia tinju? Saya sit up, mulai menghitung saat perut saya mulai terasa sakit. Sama seperti kehidupan. Rasa sakit yang kita terima, itu belum sampai ujung. Otak kita memanipulasinya. Otak kita yang mengajak berhenti. Dan otak kita yang mengajak istirahat. Karena otak adalah alat yang paling licik yang bisa memanipulasi keinginan kita. Sehingga dia mengajak kita untuk kembali dalam kondisi yang tenang dan santai. Kalau Anda berhasil melawan ini, maka Anda akan jadi kemenangan. Dan yang terakhir, namanya adalah what if mentality. Mentalitas bagaimana jika. Bagaimana jika ini kalau Anda pakai, Anda akan punya pikiran yang membuka lebar, cakrawalanya makin luas, dan Anda bisa berpikir out of the box dari yang standar orang lain pikirkan. Contoh, bagaimana jika aku mendapatkannya? Bagaimana jika langkah ini kita lakukan? Bagaimana jika strategi ini kita coba? Makin sering Anda bertanya kalimat-kalimat what if,
maka ide-ide baru akan keluar dan batasan lama akan hancur. Dari 7 langkah tadi, Goggins mengingatkan kita bahwasannya kita adalah makhluk yang luar biasa. Kita punya potensi yang tanpa batas. Sayangnya, pikiran kita yang membatasi, pengalaman kita yang membatasi, trauma kita yang membatasi. Pastikan kita mempelajarinya dengan detail dan mulai tumbuh melewati batas standar yang mungkin telah kita patokkan dari sejak dulu. Pastikan hidup kita ada di level terbaik. Mencari uang 1 juta berbeda dengan 100 juta, berbeda dengan 1 miliar, berbeda dengan 100 miliar. Strateginya beda, mindsetnya beda, perspektifnya beda. Jadi ketika Anda punya target yang tinggi, sesuaikan eksekusi dan perilakunya. Ini akan membuat kita ada di skala yang pas dengan target yang kita pilih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.